Tes. Oke. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Nah, 2 hari ini saya off untuk buat video karena ada kesibukan yang bisa ditinggalkan, jadi saya nggak bisa memberikan watchlist seperti biasa ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke risiko masing-masing. Nah, sebelum itu saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman muslim yang merayakan. Semoga puasanya lancar dan berkah, dan semoga juga bisa cuan di pasar saham teman-teman ya. Nah, IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan ya, 0,53% ditutup di level 7116 dengan net foreign beli dan foreign buy yang masih cukup lumayan ya, sekitaran 600 miliar teman-teman. Nah, cuma per hari ini ya, big caps atau big banks yang dikoleksi oleh foreign itu cuma BBRI teman-teman ya. Yang lainnya BBCA, BMRI, dan BBNI itu malah istilahnya dibuang oleh foreign teman-teman ya. Nah, untuk IHSG sendiri, analisa saya masih sama dengan Jumat lalu, di mana IHSG itu ada kecenderungan untuk koreksi. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, IHSG naiknya itu cenderung menyempit teman-teman ya, cenderung menyempit dan masih kurang power istilahnya, masih kurang tenaga. Jadi kalau level support 7000 dijebol oleh IHSG, maka ada ruang penurunan lanjutan IHSG ke sekitaran 6870-an teman-teman. Jadi so far ya, buat teman-teman yang masih pegang cash, jangan agresif dulu. Nah, buat teman-teman yang udah all in di market, yang sahamnya udah beli, yang cashnya itu udah full di saham teman-teman ya, stick to the plan teman-teman ya. Kalau emang saham udah kena trailing stop, TS aja. Kalau emang udah kena level cut loss aja teman-teman ya. Karena kalau IHSG koreksi, maka saham-saham big caps dan second-liner itu pasti ada dampaknya teman-teman ya. Tapi akan ada beberapa saham yang bergerak anomali atau berlawanan di arah market. Hari ini aja ya, ada beberapa saham yang masih masih strong ya, masih kuat. Jadi untuk saat ini saran saya beli saham-saham yang memang masih kuat ya, masih kira-kira masih kuat. Dan kalau analisanya salah, disiplin cut loss ya, jangan mencari alasan lain lagi ya. Biasanya trader-trader pemula itu ya, kalau analisa yang salah dia nggak mau mengakui kesalahannya ya. Itu yang membuat loss kita menjadi numpuk teman-teman, menjadi banyak. Yang harusnya kita loss cuma 3%, 7% menjadi 10%, 20%. Karena kita nggak mau mengakui kalau analisa kita salah ya. Jadi kunci dari trader itu, kalau salah ya akui ya, harus mengakui, harus rela cut loss. Oke, itu untuk IHSG ya. So far masih sama, masih kurang power. Kemudian ada saham yang menarik ya, yaitu Chen. Dimana Chen ini udah kita sarankan beli dari sini ya. Dari sini waktu itu saya sarankan beli di sekitaran 230 sampai 220 dengan spare cash lebih ya, kalau seandainya dia turun sampai 196. Nah, di sini dia menarik ya. Di sini supportnya ini udah beberapa kali ya divalidasi teman-teman ya. Support 230 itu udah beberapa kali divalidasi, dan hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan 4% lebih, ditutup di level 250 teman-teman. Dan ini menurut saya oke ya. Kalau kita ke time frame kecil ya, di sini ada pattern yang menarik teman-teman, yaitu ada ascending triangle yang potensi ini akan di break. Nah, kalau ini di break ya, 250 ini besok di break oleh Chen, maka ada ruang
chain itu ke sekitaran angka 274 sampai 280 ya, which is itu adalah resistennya di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang udah beli ya, yang belum punya trailing stop, saham ini menurut saya masih layak untuk teman-teman hold ya. Tapi TS jangan lupa ya, buat teman-teman yang baru mau entry, supportnya saat ini ada di 240 dan 230 ya. Jadi di area itu teman-teman udah boleh cicil ya, di 240 teman-teman bisa entry kalau dia turun dulu, kemudian berikutnya ada di 230. Kalau mau buy on breakout di mana bisa ya, bisa manfaatkan besok beli di 252 atau 254, and then kalau dia lanjut naik, TS-nya terus dinaikin aja teman-teman, TS-nya terus dinaikin. Kalau dia lanjut turun gimana? Nah, add lagi di 230 teman-teman. So far sih menurut saya masih oke sih ya. Kalau teman-teman mau buy and breakout, money management diatur ya, jangan beli terlalu banyak teman-teman, sehingga kalau dia memang false break nantinya teman-teman bisa beli lagi di sekitaran 230. Oke. So far sih ini menarik ya, ini menarik, ada potensi ini untuk reversal teman-teman, dan kalau dia mampu lewat dari sini nih 280 ini, dia mampu lewat dari sini, maka itu peluangnya cukup menarik ya, cukup menarik, dan maybe 300 bisa ya. Oke, itu untuk chain. Jadi so far chain itu masih menarik. Kemudian ada batu bara indi yang menurut saya indi udah boleh buat diperhatikan. Buat teman-teman yang baru mau entry, indi ini juga menurut saya udah cukup oke ya. Terakhir kali saya bahas ini, kalau salah di sini ya, waktu itu saya bilang ini ada peluang untuk kembali menguji supportnya di sekitaran 2130 sampai 2150 dah. Dan benar saya di sini dia sempat nyentuh teman-teman ya, level low-nya di 2150. Oke, ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas ya. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan dia kelihatan seperti akan membentuk pattern ascending trend. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ini bisa buy on weakness di sini. Kalau seandainya dia turun ke sekitaran 2200, atau buy on breakout ketika indi ini mampu break dari 2360 teman-teman ya. Dengan target pendeknya indi bisa ke sekitaran 2600 teman-teman. Jadi so far indi menurut saya ya udah boleh untuk diperhatikan. Teman-teman bisa perhatikan volume pas dia koreksi di sini ya, konsolidasi itu udah mulai terus mengecil. Nah, beberapa hari terakhir volumenya udah mulai ada. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk indi, support ada di 2200. Kemudian kalau itu sampai jebol, last support itu ada di 1950. Oke, itu untuk indi. Jadi so far sebenarnya menurut saya sih indi masih layak ya, masih ada ruang untuk kembali upside. Nah, last high-nya di sini di 3000, maybe ya, maybe possible untuk kesentuh lagi ya, maybe teman-teman. Oke, itu untuk indi. Kemudian ada Antam yang so far juga masih oke teman-teman ya. Nah, Antam sendiri terakhir kali saya bahas lupa teman-teman ya, lupa saya di mana. Nah, intinya Antam ini pernah saya sarankan beli di 3 area ini ya. Yang pertama di sini, dan di sini ya. Untuk saat ini Antam itu ada peluang untuk membentuk pattern cup and handle. Cupnya udah jadi ya. Nah, handle-nya ini udah mau jadi teman-teman ya. Dan kalau dia mampu break ini 2700, maka ada ruang Antam kembali ke last high-nya di sekitaran harga 3100 sampai 3090 sampai 3100 ya. Jadi so far Antam menarik ya, tapi buat teman-teman yang mau add di harga sekarang itu cukup risky ya, cukup risky karena neckline-nya udah dekat di 2700. Jadi
kalau mau beli dari harga sekarang itu money management diatur teman-teman ya. Lot size-nya diatur, jangan belinya terlalu banyak. Nah, kalau seandainya dia turun ke sini, teman-teman bisa add lagi di sekitaran 2.500. And then kalau dia break, teman-teman bisa average up ketika dia memang confirm break dari 2.700 ya. So far sih menarik ya untuk Teens, Antam, Inco, Trio Metal itu so far menarik ya. Teens sendiri itu watchlist kita minggu lalu teman-teman ya. Jadi so far ketiga itu per hari ini ya, per hari ini masih cukup oke, masih cukup menarik buat diperhatikan. Kemudian berikutnya ada MPPA. Oke, MPPA hari ini kembali melakukan penurunan ya, 0,53% ditutup di level 376. Nah, MPPA sendiri terakhir kali kita recommended buy di sini. Harusnya kena TS ya. Harusnya buat teman-teman yang beli di sini kena trailing stop. Saya sendiri kena TS, teman-teman. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini MPPA ada peluang kembali menguju support terdekatnya itu di sekitaran sini ya. Di sekitaran 360 sampai 370. Ini support terdekat dari MPPA sekaligus merupakan neckline dari cup and handle-nya. Jadi kalau dia ke situ dulu, teman-teman bisa perhatiin ya, apakah dia rebound atau enggak. Kalau dilihat dari volume buangan sih cukup lumayan, teman-teman. Kalau dilihat dari volume merah-merahnya ini cukup lumayan. Jadi masih ada ruang penurunan sekitaran 360 sampai 370 ya. Kalau di situ dia rebound, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy teman-teman ya. Untuk saat ini masih terlalu dini untuk beli MPPA kalau menurut saya, belum ada konfirmasi ya. Nah, oke, itu untuk MPPA. Kemudian ada SCMA yang menurut saya masih oke ya. SCMA ini juga one of our topic ya, one of our topic, dimana SCMA sendiri pertama kali saya rekomend buy itu di sini ya, di sekitar 250 dengan stop loss di under 244. Kemudian pernah saya sarankan beli juga di 270 ya, di sini sempat offset satu tick tapi so far oke. Nah, SCMA ya per hari ini menurut saya SCMA masih menarik teman-teman, dimana dia di sini sempat buat gap ya. And then abis itu 2 candle, 3 candle terakhir cenderung turun teman-teman ya. Nah, kalau kita ke time frame kecil ya, kita lihat volume buangan di gap itu besar masih gitu. Ini adalah candle pas dia buat gap ya, lumayan besar sih dah. Lumayan bisa dibilang, bisa dikatakan ini volumenya lumayan besar ya, tapi nggak begitu. Tapi dibandingkan dengan volume dia naik sebelumnya, ini baru setengahnya teman-teman. Jadi bisa dibilang majority money belum bisa out sepenuhnya di saham ini. Jadi so far masih oke kalau menurut saya ya untuk SCMA ini, malah ada potensi dia membentuk pattern seperti ini. Inverted head and shoulders, di mana ini shoulder kiri, kemudian ini akan jadi shoulder kanannya ya. Sorry, ini akan jadi headnya. Nah, saat ini dalam saat ini ya, dia potensi membentuk yang namanya shoulder kanan teman-teman di sini. Nah, jadi untuk SCMA harga sekarang itu menurut saya udah menarik ya untuk dicicil sampai lastnya 270 ya. Kalau close under itu ya, beberapa tick under itu, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu SCMA ya. So far ya, dari segi katalis SCMA ini masih menarik teman-teman, dimana katalis pertama SCMA mendapat hak siar untuk Piala Dunia. Kemudian katalis kedua, SCMA ini adalah salah satu investor dari Rans Entertainment, di mana Rans Entertainment isu-isunya tahun ini akan IPO, dan kalau Rans itu IPO teman-teman ya, maka akan bisa mengangkat harga saham SCMA kalau menurut saya pribadi ya, kalau view saya pribadi. Jadi so far menurut saya sih SCMA ini cukup menarik buat diperhatikan teman-teman ya untuk swing.
Nah, mumpung sahamnya lagi dalam posisi turun, kalau dia nanti reversal ya, berada di atas 330-an, maka itu akan jadi sesuatu yang cukup cukup meyakinkan ya, cukup menarik buat SCMA ini sendiri ya. Oke, itu untuk SCMA. Dan yang terakhir ada saham SIP yang akan saya bahas ya. Nah, dimana SIP ini sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas. Terakhir kali saya bahas SIP di sini ya. Terakhir kali saya bahas SIP di sini, dimana waktu itu saya bilang saham SIP ini menarik ya. Nah, waktu itu saya udah sarankan beli SIP di dua area ini ya. Di sekitaran 19 sampai 117 dengan last entry itu di 1110 ya. Buat teman-teman yang udah nyicil ya, dua kali beli, di sini satu, di sini satu, sekarang posisinya udah profit teman-teman. Nah, untuk saat ini bagaimana? Belum, kalau di kendal 1 jam itu belum kelihatan apa-apa. Coba kita ke time frame yang lebih kecil. Nah, kalau ke time frame kecil ya, ke time frame 1 jam, ini ada volume buangan yang lumayan gede teman-teman ya. Di harga atas, di harga sekitaran 140, ada volume yang lumayan gede. Maka untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah entry, bisa pasang TS ya, trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, jangan add dulu ya, jangan add dulu. Nah, menurut saya ya, ada ruang seperti ini sebenarnya. Mudah-mudahan seperti ini teman-teman ya. And then dia langsung naik. Jadi buat teman-teman yang udah beli, trailing stop jangan lupa. Buat teman-teman yang baru mau entry, support terdekat saat ini ya untuk SIP itu ada di 130. Di sini support terdekatnya 130 ya. Kalau jebol itu better exit dulu ya kalau teman-teman yang baru mau entry. Jebol itu exit dulu, kemudian tunggu lagi area-area yang divalidasi nantinya. So far sih SIP ini oke ya, dari segi volume kita perhatikan saham ini menarik ya, menarik, dia naik volume gede, kemudian konsolidasi volume minor, and then di hari ini naik lagi volumenya gede. So far kalau kita analisa berdasarkan price volume ini oke. Kemudian dari segi katalis, saham ini baru selesai right issue, jadi kemungkinan right isunya itu menarik ya. Itulah mengapa ada big money yang masuk ke sini ya. Buat teman-teman yang udah entry ya hold aja ya, set trailing stop. Kalau belum kena trailing stop ya hold aja, siapa tahu bisa dagger teman-teman ya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini ya, semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.